Aku masuk ke kamar mandi restoran, dan dari balik pintu yang setengah tertutup, aku mendengar rencananya. Mereka tertawa, tertawa kecil penuh kepastian, seperti dua orang yang sedang membahas kesuksesan yang sudah pasti. Mereka menyebut angka, alamat, nama kamar apartemen. Mereka menertawakan aku. Di saat itu, segala sesuatu di dalam tubuhku mengecut. Aku berdiri saja, menggenggam tas, merasa seolah seluruh dunia menahan napas bersamaku. Itu bukan hanya gosip. Itu rencana yang tertulis, itu pengkhianatan yang dipersiapkan seteliti daftar belanjaan. Kalau kamu sedang menonton ini dan pernah merasakan hati yang remuk saat mengetahui kebenaran, tekan like dan tulis di komentar, dari kota mana kamu menonton. Aku ingin tahu siapa saja yang tidak sendirian di luar sana. Namaku Suzanne, aku berumur 40 tahun. Aku tinggal di Arahkaju. Aku sudah menikah selama 18 tahun. Kami menjalani hidup yang dari luar terlihat biasa. Pekerjaan, rumah, tagihan, keluarga yang berkumpul saat akhir pekan. Ricardo, suamiku, bekerja di perusahaan yang sama selama bertahun-tahun. Dia baru-baru ini dipanggil untuk pertimbangan promosi. Semua orang bicara tentang itu seperti tentang angin perubahan yang baik. Semua kecuali aku, yang mulai melihat retak-retak kecil di dinding rumah kami. Awalnya aku mengabaikannya. Perubahan bisa datang karena banyak hal. Tekanan kerja, stres, kesibukan. Tapi hal-hal kecil mulai menumpuk seperti potongan kaca. Dia pulang telat tanpa alasan yang jelas. Ponselnya semakin sering tidak ditaruh di meja makan. Dia menjaga layar seolah menyimpan sesuatu yang rapuh. Dia memakai parfum baru yang tidak pernah aku lihat di lemari kami. Kaosnya yang dahulu longgar sekarang sering berganti dengan kemeja yang rapi. Dan dia mulai berbicara tentang perjalanan kerja, yang entah mengapa berakhir dengan foto-foto yang diunggah ke media sosial, namun tanpa keterangan yang masuk akal. Sekali aku menemukan tag restoran yang bukan tempat kami biasa makan, dan itu membuatku bertanya-tanya. Aku mencoba berbicara, mencoba bertanya. Ricardo selalu punya alasan yang terdengar masuk akal dan penuh kesibukan. Banyak meeting, klien butuh perhatian ekstra. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya setelah promosi ini. Dia bilang promosi itu penting bagi masa depan kita. Aku ingin percaya. Aku memilih percaya. Karena 18 tahun bukan sesuatu yang bisa kubuang hanya karena kesunyian yang baru muncul. Lalu suatu sore, ketika dia entah meninggalkan laptopnya di meja ruang kerja tanpa menutup foldernya, entah karena kecelakaan atau karena aku yang tidak sengaja melewatinya, aku melihat namanya. Novo AP. Aku tidak langsung menyentuh. Ada sesuatu di hati yang berbisik, jangan, tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Kupindahkan kursi, membuka folder itu, dan melihat file bernama orsamentovidanova.xlsx. Kulahap napas. Di dalam spreadsheet itu ada kolom-kolom. Alugel, deposito, mobiliario, kronogram 6 bulan, transferensi dekontas, dan baris yang lebih dingin lagi, pembagian aset, estimasi biaya pindah, dan daftar rekening bank baru. Di sebelah tulisan rapi itu ada angka. Angka yang menunjukkan bahwa dia telah membuat hitungan. Berapa lama sampai aku tidak lagi menjadi bagian dari rencananya. Tulisannya bukan coretan impulsif. Itu perhitungan logistik. Sewa sebesar 1.800. Deposito 2 bulan. Renovasi 5.000. Timeline pindah dalam 6 bulan setelah momen X. Dan cara meminimalkan jejak. Ada juga scan kontrak sewa yang ditandatangani, tanggal, nama pemilik, nomor unit. Ada provisi untuk pembagian biaya yang tampaknya menempatkannya pada posisi aman jika rencana itu berjalan. Dan paling menyakitkan, di bagian catatan kecil ada satu baris dengan kata kebebasan dan nama beberapa orang yang terlibat. Di sampingnya, nama Bruna dan Carla muncul dalam daftar kontak. Itu bukan kebetulan. Sungguh, membaca itu ibarat menerima pukulan yang lambat namun tak terelakkan. Aku menutup laptopnya cepat, seolah menutup buku yang berbahaya. Tangan gemetar, mata panas, pikiran berserakan. Mengapa? Kapan? Siapa yang lain tahu? Bertanya menjadi musik yang tak terkendali di kepala. Apakah ini sudah lama direncanakan? Apakah dia sudah menimbang semua hal ini, menghitung setiap langkah agar tidak ada yang bisa menahannya? Di hari-hari setelah penemuan itu, aku memilih untuk tak bereaksi terburu-buru. Aku sadar satu hal, emosi saja tidak cukup. Amarah bisa membuatku melakukan kesalahan yang akan sulit diperbaiki. Aku butuh bukti. Aku perlu seseorang yang melihat ini dengan kepala dingin. Dan aku butuh waktu untuk menentukan momen yang tepat. Aku menghubungi Julia, sepupuku yang juga pengacara. Julia bukan tipe yang berapi-api. Dia dingin namun empatik. Orang yang tahu cara menerjemahkan emosi menjadi strategi. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, di meja pojok, dengan kopi yang mulai mendingin. Aku memberinya flash disk dengan salinan file itu. Aku tidak memberitahu dia setiap detail secara lisan. Aku biarkan dia membaca, mengecek metadata file, tanggal pembuatan, versi.
Dia menyimak, mengangguk beberapa kali. Bukan karena setuju atau tidak, tapi karena fokus pada fakta. Ada bukti, katanya akhirnya. Ini lebih dari sekadar kecurigaan. Tapi ingat, bukti harus didokumentasikan. Kita harus menjaga rantai bukti supaya valid. Aku akan bantu cetak dokumen, periksa kontrak itu, dan menasehati langkah-langkah yang aman. Tapi keputusan ada pada kamu. Mau langsung konfront atau tunggu momen yang lebih publik? Mendengar kata publik membuat sesuatu berputar dalam kepalaku. Ada kesempatan untuk mengubah malu menjadi kontrol. Aku tidak ingin mempermalukan, tetapi ada kehendak kuat di dalam diri yang ingin meminta pertanggungjawaban di tempat yang tidak memberinya kekuatan untuk bersembunyi lagi. Aku pernah membaca, mendengar, dan mengetahui banyak cerita di mana kesetiaan diuji dan wanita memilih diam, berharap semuanya kembali normal. Aku tidak ingin menjadi satu lagi kisah itu. Kamera dalam kepala menunjukkan dua pilihan, diam dan menunggu, atau menantang, memblokir jalan. Julia memberi opsi yang masuk akal. Tunggu sampai ada kesempatan di mana semua orang yang terlibat berada di satu tempat. Dokumentasikan bukti dan kemudian bawa bukti itu ke depan pihak yang berwenang. Perusahaan, pengelola, dan bila perlu bawa ke ranah hukum. Dia menekankan, kita lakukan ini bukan sebagai aksi balas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hakmu. Rencana itu terasa seperti peta. Kita akan menunggu momen publik. Kita akan memegang bukti cetak yang tak terbantahkan. Kita akan menjaga kepala tetap dingin dan menunjukkan dokumen itu di depan pihak yang tepat. Tidak ada jerit di jalan, tidak ada kekerasan, hanya keberanian yang terorganisir. Beberapa minggu berlalu, aku mengamati, aku menuliskan setiap tanda. Waktu pulang, pesan yang tersembunyi, dompet yang berubah, tanggal-tanggal di kalender yang tidak cocok dengan ceritanya. Aku juga menguatkan diri dengan doa-doa kecil di kamar tidur, bukan untuk jaminan, tetapi untuk mendapatkan ketenangan yang kubutuhkan agar pikiranku tak berlumpur amarah. Aku berkomunikasi dengan Julia secara rahasia. Dia mempersiapkan salinan dokumen yang dicetak, mengatur saksi, dan memberitahu langkah-langkah yang aman saat menyampaikan bukti ke pihak perusahaan bila waktunya tiba. Di saat yang sama, aku mulai memikirkan apa yang akan terjadi jika rencana itu benar. Aku mulai menyusun daftar hal-hal praktis, rekening bersama, dokumen rumah, asuransi. Aku tidak meminta orang lain untuk membuat keputusan atas hidupku, sehingga aku memiliki kendali penuh. Itu menyakitkan, namun menyusun daftar itu memberiku perasaan sedikit stabilitas, sebuah jangkar. Malam promosi Ricardo diumumkan di perusahaan akhirnya datang. Mereka memilih sebuah restoran yang sering dipakai untuk acara seperti itu. Meja panjang, lampu temaram, pelayan yang lihai, dan panggung kecil di sudut. Tamu yang diundang bukan hanya staf, ada keluarga, manajer, serta rekan kerja dekat. Aku tahu aku akan pergi. Aku tahu pula bahwa aku akan memakai topeng kebiasaan, istri yang bangga. Di luar aku berkata agar tidak ada kejutan, di dalam ada badai. Sore itu restoran dipenuhi suara sepatu yang berbisik di lantai kayu, gelas yang bertabrakan, dan gelak tawa yang terdengar seperti musik latar. Manajer menyampaikan kata-kata yang manis tentang masa depan perusahaan, tentang komitmen, tentang dedikasi. Orang-orang memberi tepuk tangan. Ricardo duduk di sisi meja, tampak seperti pulau yang tidak memungkinkan orang lain untuk masuk ke dalamnya. Aku duduk tidak jauh, sambil mempelajari geraknya seperti penulis yang membaca bab terakhir sebuah novel. Kami berinteraksi sebentar, senyum singkat, sapa yang biasa, pelukan yang teratur. Tidak ada yang menebak. Ada tentu saja sahabat lamaku yang memandangku khawatir. Ada sahabat baru yang tak tahu. Aku memakai baju yang biasa, tidak ada konfrontasi dramatis. Bagiku, malam itu bukan untuk menangis di meja makan atau membuat skenario gaduh. Malam itu adalah panggung pilihan, momen di mana aku bisa memilih antara menjadi korban atau menjadi saksi. Ketika acara sampai pada jeda, waktu di mana presenter akan segera menyebut nama pemenang promosi, aku merasakan ketegangan meningkat. Orang-orang mulai berbisik, ponsel diangkat, mata menatap panggung. Aku yang biasanya mudah gelisah, menemukan bahwa keterpilihanku adalah tetap tenang. Aku menunggu. Ini adalah saat yang kita rencanakan bersama Julia. Namun sebelum saat itu tiba, sesuatu terjadi yang mengunci semuanya menjadi nyata. Saat aku berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil napas, aku mendengar tawa yang familiar dari balik pintu yang sedikit terbuka. Dua wanita itu, Bruna dan Carla, sedang berdiri dekat wastafel, bercermin, berbisik sambil sesekali tertawa kecil. Suara mereka jelas, riang,
seolah mereka sedang membicarakan proyek yang berhasil. Aku akan melewati tanpa berteriak, tapi telingaku tertarik. Aku berhenti, kaki tertahan. Ada rasa ingin tahu yang tajam. Rasa yang kini bukan sekedar ingin tahu, melainkan kebutuhan untuk mendengar. Dia tidak tahu kan? Dia benar-benar tidak tahu, kata salah satu dari mereka. Suaranya rendah namun penuh kemenangan. Tenang, kita sudah atur. Dia akan terkejut. Kalau promosi itu resmi, semuanya akan rapi. Apartemen sudah disewa atas nama orang lain, deposit sudah ditransfer minggu lalu. Jawab yang lain sambil tertawa pelan. Mendengar kata apartemen dan deposit, hatiku berdentum kencang. Mereka menyebut unit 302. Ternyata alamat yang sama dengan kontrak yang kubuka di laptopnya. Mereka menyebut nama pemilik, bahkan warna kunci. Semuanya begitu detail, seolah menandai sebuah peta lama yang sudah mereka teliti. Apa kamu yakin dengan pembagian asetnya? Tanya Bruna. Kita harus pastikan dia dapatkan cukup untuk terlihat normal, tapi tidak sampai dia bisa menuntut apa-apa. Carla menggulung rambutnya, santai. Itu sudah diatur. Ada spreadsheet tahu? Semua dikalkulasi. Kita hanya tinggal tunggu dia naik panggung, dapat promosi, dan dia akan menyerahkannya seperti kebetulan. Dia pikir dia menemukan kebebasan, padahal dia cuma digiring. Mendengar kata spreadsheet mengingatkanku pada nama file itu, Orsamento Vidanova. Perasaanku seperti terjatuh ke dalam tangga panjang. Mereka menertawakanku. Mereka berbicara seperti mengkoordinasikan sebuah operasi yang licin. Aku berdiri di luar pintu kamar mandi, mendengarkan dengan telinga yang tak ingin dipercaya. Ada momen di mana gerakan di dalam kepalaku memperlambat. Suara, kata, rencana, semuanya masuk dan berputar. Salah satu dari mereka melanjutkan. Jangan lupa, kalau semuanya beres, kita kasih dia sedikit. Gak banyak, biar terlihat manusiawi. Sisanya akan aman. Kita tahu jalannya. Terserah, jawab yang lain. Yang penting promosi ini terlaksana, rekening dipindah, dan dia pergi tanpa ribut. Kita sudah siap. Aku menahan napas. Nafas itu terasa sepi di antara suara wastafel yang menetes. Dunia di luar kamar mandi tampak seperti panggung yang tidak sadar. Mereka berbicara tentang keuangan, tentang pembagian, tentang kesepakatan yang dibuat jauh sebelum aku tahu sesuatu. Mereka menyusun masa depanku menjadi sebuah paket yang tak aku inginkan. Mereka menyusun rencana perpisahan seperti merencanakan pesta. Dalam beberapa hari, semua perencanaan itu akan menjadi alat. Mereka tidak melihatku sebagai manusia. Aku hanyalah variabel yang bisa dikeluarkan dari persamaan mereka. Perbincangan itu memotong sesuatu di dalamku yang sebelumnya mengandung naif, bahwa orang yang dekat padaku akan menghargai sejarah yang kami bangun bersama. Kini aku tahu bagaimana perencanaan itu sistematis. Ada Excel, ada kontrak sewa, ada akun cadangan, ada orang-orang yang tahu giliran mereka. Aku berdiri di sana, di pintu kamar mandi, dengan pipi yang mendingin karena upaya menahan air mata. Di luar, tawa restoran semakin keras. Tepuk tangan mulai menggema karena pengumuman yang sebentar lagi akan disampaikan. Waktu terasa menekan. Di kepala, aku mendengar nasihat Julia, tunggu sampai momen publik. Saat itu, rencana yang kusematkan di hati mendadak memperoleh justifikasi baru. Mereka memang sedang merencanakan perpisahan yang direncanakan. Mereka sedang berbicara agar rencana itu berjalan mulus. Ada kemarahan, tentu. Ada rasa dikhianati yang membuat segalanya terasa seperti kepingan kaca. Namun lebih dari itu, ada keteguhan yang muncul pelan-pelan, seperti bunga yang menyibak tanah di musim panas. Aku tahu aku berdiri di persimpangan. Aku bisa lari, aku bisa menangis, aku bisa menguncup menjadi bayang-bayang. Atau aku bisa memilih bertahan, dengan bukti, dengan strategi, dan dengan keberanian yang dihimpun dari waktu ke waktu. Aku mengeluarkan ponselku perlahan, kunci layar dengan gerakan yang nyaris tak sadar. Tangan gemetar bukan karena ketakutan semata, tapi karena kesadaran akan pilihan. Aku membuka kamera, mengambil foto dua wanita itu dari celah pintu, lalu menutup ponsel dan menyimpannya lagi. Foto itu bukan untuk mempermalukan di media sosial. Foto itu adalah bukti tambahan. Aku mengirim foto itu ke email yang telah kusepakati dengan Julia, memberi keterangan waktu dan tempat. Dia membalas singkat, simpan, jangan langsung dipublikasi. Kita gunakan di tempat yang tepat. Ketika aku menatap cermin di toilet, bayangan sendiri menatap balik dengan mata yang berbeda. Ada luka, ada rasa malu karena tidak melihat lebih awal. Namun ada juga kebijaksanaan yang tumbuh. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengatur narasi. Aku tidak akan menjadi pemain dalam drama mereka tanpa pengetahuan tentang aturan mainnya. Aku kembali ke meja, duduk, mencoba meneguk minuman yang kini terasa hambar. Hidungku masih perih. Di antara suara tepuk tangan yang memuncak, aku merencanakan langkah-langkah berikutnya. Tunggu pengumuman, bersiap untuk naik ke panggung jika perlu,
Serahkan bukti kepada manajer atau panitia, pastikan ada saksi. Julia sudah mengatur supaya dokumen tercetak rapi. Dia bilang akan menunggu di dekat ruangan kantor perusahaan esok hari untuk memproses langkah-langkah hukum yang diperlukan jika ada reaksi. Semua ini disiapkan bukan untuk membalas, melainkan untuk menegakkan batas bahwa hidupku tak bisa dinegosiasikan dengan cara licik. Di bawah permukaan rasa sakit ada rasa lega aneh. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Ada kebebasan dalam mengetahui dengan pasti, meski kebebasan itu datang dengan harga. Aku tidak bisa lagi tinggal di ruang yang digerogoti kebohongan. Kalau satu hal yang diajarkan momen-momen ini padaku, itu adalah ketenangan datang dari kebenaran yang dipegang secara tegas. Namun, malam itu belum selesai. Tepuk tangan di restoran berhenti sejenak, sebagai jeda antara pengumuman dan reaksi. Aku menunggu dengan napas tertahan. Panggung di atas mendadak lebih terang. Semua mata tertuju ke sana. Di dalam kepalaku ada daftar hal-hal yang harus kukatakan jika perlu. Fakta, tanggal, bukti file, kontrak sewa, nama saksi. Aku membayangkan suaraku. Tenang, jelas, tanpa amarah yang membuatku kehilangan kata. Tetapi sebelum aku melangkah lebih jauh dalam membayangkan adegan itu, ada sesuatu lain yang muncul. Di mejaku, sebentuk pesan dari seorang teman lama. "Kamu oke?" Hanya begitu. Aku menatap layar sejenak, menulis, "Aku akan baik-baik saja." Padahal rasa itu belum seutuhnya. Ada perasaan lucu melihat betapa ringkasnya kata-kata itu bisa menyamarkan badai. Aku menyadari, lagi-lagi, bahwa aku harus membuat keputusan bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menjaga diriku sendiri. Aku berdiri sekali lagi, menyentuh kursi plastik di bawahku, dan melihat ke arah panggung. Lampu sorot menyorot ke arah moderator yang mulai berbicara. Mataku mencari Ricardo. Dia tampak tenang, namun ada garis di dahinya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sesaat aku berpikir, apakah dia menyesal? Atau semua ini hanyalah perhitungan dingin yang tak lagi punya rasa? Aku tidak tahu. Dan aku tidak akan tahu sampai aku memilih mengeluarkan semua yang kusembunyikan di dalam laci selama berminggu-minggu ini. Jantungku berdegup kencang, namun ada ketenangan yang menjalar dari pusat tulang belakang. Sesuatu yang tidak berasal dari dunia luar. Aku memikirkan doa-doa singkat yang kulekatkan di bibir selama malam-malam sepi. Bukan sebagai jaminan, tetapi sebagai pengingat bahwa aku tidak harus bertindak dalam kekacauan semata. Doa itu memberiku ruang untuk bernapas, agar setiap langkah berikutnya diambil dengan kepala dingin. Aku mengangkat gelas sekali lagi, menelan sepotong kue yang terasa hambar, lalu berdiri. Saat aku melangkah menuju pintu, ada perasaan bahwa malam itu akan menjadi penentu. Ada magnet di udara. Semua perhatian seperti tertarik pada sesuatu yang besar. Aku bergerak perlahan, menyesuaikan rok agar tidak berdesing, memegang tas seperti sebuah bendera kecil. Jantungku berkata, sekarang. Otakku berkata, tunggu. Di sudut mataku, aku melihat Bruna dan Carla. Mereka bercakap kecil, lalu melemparkan senyum yang tampaknya ditujukan pada siapapun, namun sebenarnya untuk rencana mereka sendiri. Langkahku melambat pada jarak yang tepat dari panggung. Aku mendengar namanya dipanggil. Ricardo berjalan. Para tamu bersorak. Mialah tempat di mana semua rencana mereka akan diuji. Semua persiapan yang kubuat selama berminggu-minggu bertumpu pada momen ini. Aku menghela napas panjang, memusatkan semua bukti yang kubawa di tanganku, cetakan kontrak, salinan spreadsheet, foto dari kamar mandi, email yang sudah kusembunyikan. Di detik-detik terakhir sebelum segala sesuatu meledak atau tetap tersembunyi, aku merasakan dua hal sekaligus. Rasa takut yang mencekam dan keyakinan yang aneh. Keyakinan bukan pada hasil, melainkan pada diriku sendiri. Pada keputusan untuk tidak tinggal diam saat hidupku sedang dipetakan oleh orang lain. Aku menatap ke belakang sejenak, ke arah pintu keluar, ke arah teman-teman yang mungkin akan menjadi saksi atau menjadi diam, dan kemudian aku mengangkat kepalaku ke arah mikrofon di panggung. Namun sebelum aku bisa melangkah ke arah mikrofon itu, sebuah suara dari tengah ruangan memotong. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, malam ini kami akan mengumumkan promosi." Kata-kata itu seperti awan yang menutup matahari sekejap. Di antara tepuk tangan, aku merasakan detik-detik yang terasa lambat, seperti jam pasir yang menahan butiran terakhir pasirnya. Dan di balik semua itu, aku tahu, momen yang kusematkan dalam rencana kami bersama Julia, momen untuk memilih antara membiarkan atau menegakkan kebenaran, hampir tiba. Kakinya terpaku di lantai, jantungku berdetak keras, semua yang kupersiapkan menunggu di saku tas. Dan di ruang itu, dua wanita yang menertawakanku di kamar mandi kini duduk beberapa meja jauhnya, tersenyum tanpa curiga. Aku tahu bahwa apapun yang kulakukan setelahnya akan menentukan jalan hidupku, bukan hanya untuk malam itu, tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Aku melangkah ke panggung dengan tangan yang masih gemetar, tapi langkahku sengaja stabil. Lampu menyorot, semua mata tertuju pada mikrofon yang menunggu.
Suara tepuk tangan meredah seperti ombak yang berhenti di tepi. Ada jeda panjang yang terasa seperti tarik nafas semua orang. Di belakangku, meja tempat Ricardo duduk menjadi titik fokus yang seolah memancarkan sebuah pertanyaan diam. Apa yang akan terjadi sekarang? Aku menarik nafas, menatap ke arah audiens sebentar. Manajer, kolega, keluarga, beberapa wajah yang kukenal sejak lama. Dan tentu saja dua wanita dari kamar mandi yang kini duduk dengan senyum yang lebih tertahan. Suara di ruang itu menipis. Aku menyadari satu hal yang sederhana namun kuat. Aku berbicara bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk martabat yang sengaja hendak disobek oleh rencana mereka. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Aku mulai, suaraku lebih tenang daripada yang kurasakan. Saya bukan ingin mengganggu acara ini, tapi ada hal yang bagi saya tidak bisa dibiarkan. Beberapa orang berbisik. Ricardo menatapku, matanya melebar sedikit. Ada kilatan panik yang kulihat di sana. Sesuatu yang menguatkan keyakinanku bahwa aku mengambil keputusan yang tepat. Aku mengambil selembar kertas dari tasku. Itu bukan sekedar kertas, itu rangkaian dokumen yang disiapkan dengan teliti. Kontrak sewa yang di-scan, salinan spreadsheet orsamento Vidanova, cetakan email, dan foto yang kumiliki dari kamar mandi. Semua sudah diperiksa dan dicetak rapi oleh Julia beberapa jam sebelumnya. Aku menaruhnya di meja kecil dekat mikrofon, sehingga setiap halaman bisa terlihat. Saya menemukan file di laptop suami saya beberapa minggu lalu, sebuah folder yang berjudul Novo AP, dan sebuah spreadsheet bernama Orsamento Vidanova. Aku mengangkat kertas pertama, menunjukkan judul dokumen kepada beberapa orang yang duduk di barisan depan. Di dalamnya ada perhitungan sewa, deposit, renovasi. Ada penjadwalan pindah dalam 6 bulan setelah momen tertentu. Ada juga scan kontrak sewa unit 302, alamat dan nama pemilik yang sudah ditandatangani. Angka-angkanya nyata, sewa 1.800, deposit 2 bulan, estimasi renovasi 5.000. Dan ada daftar nama, Bruna, Carla, yang disebut sebagai bagian dari rencana. Ruang itu menjadi hening. Aku tidak meneriakkan kata-kata. Aku membacanya dengan tenang, hampir metodenis, sehingga setiap orang bisa menyimak fakta, bukan emosi. Aku baca beberapa baris spreadsheet, menyebut angka-angka itu pelan, lalu membuka cetakan kontrak yang memuat tanda tangan yang, pada pandanganku saat itu, membawa bukti tindakan yang sistematis. Aku berdiri bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Aku tambahkan, ini bukan urusan pribadi saja, ini menyangkut integritas, kepercayaan, dan hak seorang istri yang perlu dilindungi. Seorang pria dari barisan manajemen berdiri secara otomatis, matanya mencari manajer. Manajer yang sedang memegang catatan acaranya, menatap dokumen yang kubentangkan. Wajahnya berubah dari keriangan menjadi serius. Dia memanggil HR lewat telepon yang terlihat seperti perintah tak nyata, bahwa ada isu yang harus ditangani secara formal. Itu saat pertama yang ku tahu bahwa rencana kami untuk membuatnya publik di momen ini bekerja. Manajemen kini tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Ricardo bangkit, suaranya patah. Suzanne, apa maksudmu? Katanya, mencoba meraih kata yang tepat. Aku melihat ke matanya. Ada keberpihakan yang coba ia bangun, ada kebingungan nyata, dan ada juga kebisuan orang yang ketahuan. Dia mulai berkelit dengan kata-kata yang rapuh. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ada penjelasan. Tapi aku sudah tidak mencari penjelasan di situ. Penjelasan bisa dibentuk, difabrikasi, atau diklaim. Bukti yang kusajikan lebih berat dari penjelasan yang bisa dipintal di atasnya. Bruna dan Carla menoleh, wajah mereka mengeras. Mereka melihat ke lantai, lalu bergantian menatap sekitar. Ada yang mencoba mengakali senyum, namun senyum itu tidak sampai ke mata. Mereka yang tadinya tertawa di kamar mandi, kini merasakan betapa dinginnya tatapan banyak orang yang menyaksikan mereka. Aku menunggu reaksi publik. Ada bisik-bisik, telepon yang diangkat untuk merekam. Ada 1-2 orang yang bangkit mendekat, ingin melihat lebih jelas. Manajer turun dari panggung, meminta audiens memberikan ruang, lalu berbicara ke arahku dengan nada yang sopan tapi tajam. Suzanne, terima kasih sudah mengungkapkan ini. Kami akan menanggapi hal ini sesuai prosedur perusahaan. Untuk saat ini, mohon untuk menyerahkan dokumen ini ke HR. Dia menoleh ke arah Ricardo dengan tatapan yang menuntut kejelasan. Sementara itu, promosi akan ditunda sampai investigasi internal selesai. Kata-kata itu seperti palu yang menegaskan bahwa tidak semua hal bisa dibungkus dalam reputasi. Mereka menunda promosi, momen yang sudah direncanakan Ricardo selama berminggu-minggu. Itu adalah konsekuensi langsung yang kulihat di wajahnya, harapan yang runtuh. Aku merasa ada adrenalin dan juga kelegaan bercampur. Bukan kegembiraan berlebihan, melainkan pemulihan kendali atas hidupku. Setelah acara, manajer meminta aku ke sebuah sesi singkat di meja HR. Julia sudah menunggu di luar area acara. Duduk tenang, namun matanya berbicara. Kita telah memulai sesuatu yang tak dapat diabaikan. Aku menyerahkan salinan dokumen yang sudah tersusun.
file digital yang dikirim secara terenkripsi ke email kepemilikan perusahaan, dan salinan cetak untuk HR. Mereka menerima semuanya dengan catatan bahwa investigasi akan dimulai segera. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas baru yang berat. Pertemuan dengan HR, pertemuan dengan manajemen, sesi di mana aku diminta memberi pernyataan resmi, dan yang paling menegangkan, sesi di mana Ricardo dihadirkan untuk menjelaskan. Perusahaan membuka investigasi internal, promosi ditunda, beberapa orang dipanggil sebagai saksi, beberapa email diperiksa. Semua langkah ini kulakukan di bawah arahan Julia, bukan sebagai pamer dendam, melainkan demi kejelasan bukti. Ricardo mencoba membantah. Dia mencari penjelasan, mengatakan ada konteks lain, mengatakan spreadsheet itu adalah rencana masa depan, tanpa niat buruk. Tapi keteraturan file, tanggal pembuatan, scan kontrak, dan yang paling mencolok, perbincangan di kamar mandi yang kuhapus kuambil sebagai bukti tambahan, membuat rangkaian penyangkalan tak lagi cukup. Dalam proses, beberapa pesan teks muncul yang tidak mendukung versi kebetulan. Aku tidak ingin merinci semuanya, karena itu urusan penyelidikan, dan juga karena beberapa hal tetap sensitif. Cukup untuk kukatakan, bukti-bukti itu menjelaskan pola tindakan, bukan insiden tunggal. Sambil semuanya berjalan, aku dan Julia menyiapkan langkah hukum. Kami menyerahkan dokumen untuk proses perceraian. Aku mengajukan gugatan yang menyertakan bukti adanya penyiapan apartemen dan rencana lain yang menandakan itikat tidak baik. Sebuah istilah yang kami gunakan untuk menegaskan bahwa keputusan perpisahan telah direncanakan tanpa memperhatikan hak-hakku dan pembagian yang adil. Julia menjelaskan batasan-batasan proses itu, bahwa pengadilan memiliki prosedur sendiri dan hasil bergantung pada pertimbangan hakim dan bukti yang tertera. Aku tidak berharap mujizat, aku mengharapkan keadilan yang mungkin diberikan oleh proses yang benar. Proses itu tidak instan. Ada pertemuan di pengadilan, ada hari-hari di mana aku merasa lelah secara emosional, ada malam-malam larut ketika pikiran berputar. Namun, ada juga momen kecil kemenangan yang menurutku sangat penting. Surat resmi dari perusahaan yang menyatakan bahwa investigasi masih berlangsung dan bahwa promosi ditunda. Surat pemberitahuan dari bank terkait beberapa transfer yang diperiksa. Dan yang paling menenangkan, pernyataan dari saksi-saksi yang berkata bahwa mereka melihat perilaku yang mencurigakan. Semua itu menyusun sebuah narasi yang tidak lagi hanya berupa tuduhan kosong. Akhirnya, setelah beberapa bulan yang melelahkan, ada titik balik. Perusahaan menyampaikan hasil awal investigasi. Terdapat bukti bahwa ada percobaan pengaturan di luar kewenangan profesional dan promosi yang tadinya dijadwalkan ditunda secara permanen sampai keputusan manajemen. Itu bukanlah hukuman yang kubayangkan dengan nada balas dendam. Itu adalah pengakuan institusional bahwa sesuatu yang tidak etis telah terjadi. Ada tindakan administratif dan beberapa langkah internal terhadap beberapa individu yang terbukti terlibat. Di jalur hukum, proses perceraian berjalan. Dalam persidangan, dokumen-dokumen yang kuberikan, kontrak sewa, spreadsheet, foto, dan pernyataan saksi dipertimbangkan. Aku tak akan merinci isi persidangan, karena itu bukan untuk dipamerkan. Yang penting adalah hasil yang keluar. Pembagian harta akhirnya menguntungkanku secara substansial. Itu bukan karena aku menginginkan kekayaan, tetapi karena pengadilan mengakui kontribusiku selama bertahun-tahun dan memperhitungkan adanya perencanaan yang menunjukkan etika tidak baik dari pihak lain. Putusan memberi aku rumah yang selama ini kami tempati dan porsi mayoritas dari aset bersama. Aku berduri di depan hakim saat mendengar keputusan itu dan merasakan beban bertahun-tahun perlahan terangkat, bukan karena kebencian menang, tetapi karena rasa keadilan yang akhirnya ditegakkan. Setelah putusan, hidupku mulai menata diri dengan cara yang tak kubayangkan sebelumnya. Ada rasa aman praktis, mengurus dokumen kepemilikan, menata rekening, memastikan tagihan tetap terbayar. Tapi ada juga proses yang lebih halus, memulihkan rasa percaya diri, belajar sendiri lagi tentang kebahagiaan kecil. Aku mulai bekerja lebih fokus. Pekerjaan yang dulu terasa monoton, kini menjadi medium bagiku untuk mendefinisikan ulang tujuan. Rekan-rekan yang selama ini mendukungku hadir memberikan semangat, dan aku menerima peluang-peluang baru yang membuka jalan-jalan tak terduga. Aku berinvestasi pada diriku sendiri. Kursus singkat yang selama ini kusepelekan, pertemuan networking yang memperluas cakrawala, dan proyek-proyek kecil yang memberiku kebebasan finansial lebih cepat dari perkiraanku. Hal-hal praktis itu penting tentu. Kemandirian finansial adalah bagian dari pemulihan. Namun yang paling berharga adalah jaringan baru yang terbentuk. Wanita-wanita yang pernah mengalami pengkhianatan, teman-teman lama yang menguatkan,
dan komunitas kecil gereja yang menawarkan doanya tanpa menghakimi. Beberapa bulan setelah itu, aku pergi dalam perjalanan pertama seorang diri. Sebuah perjalanan yang kuberi nama Perjalanan Tanpa Peta. Aku naik pesawat ke pantai yang selalu ingin kukunjungi, hanya aku dan sebuah buku. Di sana aku menemukan ritme baru. Bangun pagi tanpa harus menanyakan persetujuan siapapun, makan es krim di sore hari, berjalan di pasir, mengatur ulang prioritas tanpa gangguan. Itu bukan obat mujarab, itu adalah ruang untuk bernafas. Aku menatap laut dan merasakan sebuah perasaan yang tak sederhana. Bukan hanya kebebasan, tetapi tanggung jawab atas kebebasan itu. Aku berdoa, bukan meminta hasil atau keajaiban. Aku berterima kasih untuk kekuatan yang kumiliki untuk bertahan. Persahabatan baru tumbuh dari pengalaman itu. Ada wanita yang kukenal di sebuah seminar yang kini menjadi sahabat perjalanan, ada teman gereja yang selalu menunggu kabar, ada kolega yang melihat kemampuanku dan menawarkan pekerjaan yang memberi tantangan baru. Hubungan-hubungan ini berbeda. Mereka memilih bukan karena label atau status, tetapi karena nilai bersama dan penghargaan terhadap integritas satu sama lain. Imanku, bukan sebagai jaminan akan hasil tetapi sebagai sumber kekuatan batin, berperan penting. Ada malam-malam ketika aku duduk sendiri dan berdoa agar diberikan ketenangan dan kebijaksanaan. Aku tak pernah menyangka bahwa doa-doa itu akan mengubah fakta-fakta di meja pengadilan. Mereka tidak mengubahnya secara ajaib, tetapi doa memberi aku kemampuan untuk memilih langkah-langkah yang tepat, untuk tidak larut dalam putus asa, dan untuk menerima kenyataan sebaik mungkin. Aku merasakan komunitas iman sebagai tempat sandaran, orang-orang yang bersedia duduk bersamaku dalam diam, yang menguatkan perkataanku saat energi menipis. Tahun demi tahun berlalu, aku menyelesaikan beberapa proyek profesional yang membuat namaku dihormati di lingkungan kerja. Aku melakukan perjalanan ke kota-kota yang sebelumnya hanya kuimpikan. Aku menata ulang rumah yang kini sepenuhnya milikku, menghiasnya bukan untuk pamer, tetapi sebagai tempat yang menyimpan cerita dan kenangan sendiri. Sebuah tempat di mana aku dapat memulai babak baru tanpa bayangan rencana lama yang menghantui. Ada saat-saat di mana bayangan pengkhianatan masih muncul. Ingatan tentang kamar mandi restoran, tentang tawa yang menusuk, tak hilang begitu saja. Namun mereka menjadi catatan sejarah, bagian dari peristiwa yang membentuk ketahanan. Aku tidak menginginkan dendam, aku menginginkan kekuatan untuk menjaga hidupku. Dari pengalaman itu, aku belajar batas yang sehat. Bahwa mendengarkan bukan berarti menerima semua. Bahwa memaafkan bukan berarti mengabaikan keadilan. Dan bahwa bergerak maju kadang memerlukan keberanian untuk berbicara di tempat yang tepat. Pesan yang ingin kusampaikan pada siapapun yang menonton adalah sederhana dan keras. Ketika kamu merasa dikhianati, jangan buru-buru menghakimi dirimu sendiri. Kumpulkan bukti, carilah penasihat yang dapat dipercaya, dan dukung dirimu dengan komunitas yang menguatkan, bukan yang menambah luka. Pilihan untuk menunggu momen yang tepat bukanlah kelemahan. Kadang, menunggu dengan strategi adalah cara paling berani untuk membela harga diri. Aku memilih tak bertindak dalam kemarahan. Aku memilih menyusun bukti, dan aku memilih hadir di momen yang mengharuskan aku menunjukkan kebenaran. Jika ada satu hal lagi yang ingin kukatakan sebelum menutup cerita ini, mukjizat bukanlah jaminan yang ditandatangani oleh doa-doa kita. Iman tidak membuat segala pintu terbuka otomatis. Iman memberi kita keberanian untuk bertahan saat pintu itu tertutup dan kebijaksanaan untuk mencari jalan lain. Aku percaya pada banyak hal, termasuk bahwa aku tidak sendirian. Dan itulah yang memberiku keberanian ketika aku berdiri di panggung itu saat semua mata menyorot. Untuk kamu yang menonton dan merasa getaran yang sama di hatimu, kamu tidak sendirian. Jika cerita ini menyentuhmu, bagikan pengalamanmu di komentar. Bercerita membantu saling menguatkan. Dan jika kamu ingin mendengar lebih banyak kisah nyata seperti ini, tekan subscribe. Aku akan terus berbagi pengalaman yang dapat menguatkan dan memberi harapan. Terima kasih sudah mendengarkan.